Setelah gue main kurang lebih 26 jam di ini game, ini yang gue temuin. Halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel ini ya. Jadi hari ini gue bakal bahas tentang game baru ya, yang baru-baru rilis kemarin tanggal 23 Maret 2026. Jadi ini game dari rilisan Netmarble ya guys ya. Developernya Netmarble, publishernya juga Netmarble. Di yang anak-anak anime sudah pasti tahu ya. Game ini lumayan diambil dari anime mainstream ya, yang lumayan terkenal, yaitu Nanatsu no Taizai. Kalau bahasa Inggrisnya JDS ya guys ya. 7 Deadly Sin, 7 Deadly Sin. Ini gamenya ini bertema open world roleplay seperti biasa. Jadi dikasih tim 4 orang dengan mekanisme seperti ya game-game open world mainstream kayak Genshin, Wuthering Wave, dan lain-lainnya. Oke. Jadi setelah gua bermain selama 30 jam gameplay, jadi ini beberapa hal yang gua temukan di Nanatsu no Taizai Origin. Jadi buat kalian yang memang suka game-game bertemakan anime, apalagi yang fansnya Nanatsu no Taizai guys, mungkin bakal suka dengan game-game ini. Tapi gue bakal bahas beberapa pros konnya ya, kelebihan dan kekurangan game ini. Jadi untuk pertama main, pasti karena game ini bertema open world, jadi untuk eksplorasinya ya lumayan satisfying guys. Jadi untuk rilisan global, ini baru masuk rilis global ya guys ya. Jadi ada dua apa itu namanya, masih mulai di 2 banner. Jadi masih mulai dari 2 banner, yaitu bannernya Meliodas sama banner Daisy. Meliodas yang SSR. Jadi gua mungkin mulai dari prosnya dulu ya guys ya, keuntungannya main game. Ya pasti untuk penikmat animenya Nanatsu no Taizai, mungkin kalian bakal suka dengan karakter-karakter Nanatsu no Taizai. Untuk karakternya ya lumayan fleksibel dari juga dari karakter-karakter Nanatsu no Taizai, tapi awalnya kalian bakal dibawa ke generasi yang kedua dari Nanatsu no Taizai, yaitu anaknya Meliodas ya guys ya. Tristan karakter utama di sini. Untuk pertama dari sistemnya ya guys ya, sistem gamenya jadi lumayan fleksibel. Setiap karakter dia bakal dikasih tiga playstyle dari elemen-elemen, 3 playstyle dari senjata ini, dari beberapa senjata. Ini kayak ini Meliodas, dia dikasih sword, X sama dual sword. Tapi di karakter lainnya juga beda guys. Kayak ini Gil Thunder, kasih sword and shield, habis itu lance dan lainnya. Jadi setiap senjata juga dia punya beberapa playstyle yang berbeda. Skillnya juga bakal berubah tergantung senjata yang dia gunakan. Jadi di sini kalian bakal mendapat playstyle yang beragam guys. Itu. Di sini juga memberikan playstyle menggunakan sistem seperti tech skill, ultimate,
dan lain-lainnya. Ya standar lah kayak game-game gacha biasanya, game-game open world, RPG, tema anime juga gitu. Standar. Ya itu mungkin kelebihannya. Dan di sini juga untuk karakternya ya, kalian juga tidak ada beberapa stat yang tidak individual guys. Jadi untuk satu orang, jadi untuk semua satu tim. Jadi jika kalian up itu statnya, maka satu tim juga mendapat stat tersebut, yaitu HP. Jadi HP dia punya satu HP bar guys di tengah. Ya, kalian lihat dimana jika kalian dari itu merupakan akumulasi dari keempat karakter, tapi untuk stat-stat lainnya pasti stat-stat individual. Oke. Tuh. Di sini kalian juga mendapatkan map yang ya untuk awal-awal baru rilis yang lumayan luas ya. Luas. Jadi nanti ada penambahan map dan juga pasti resource untuk didapatkan. Dari awal yang juga lumayan luas. Kalian bisa lihat ini progresnya ya, sebelah kiri atas, yang nanti bisa average sama seperti game-game gacha lainnya, average game gacha guys. Itu beberapa dari game stylenya. Di sini juga kalian mendapatkan beberapa fitur yang ya lumayan mengesankan ya guys ya, satisfying. Yaitu kayak eksplorasi, fitur eksplorasi, dan juga untuk style bertarungnya juga ada yang namanya combine skill guys. Jadi ketika itu ada magic point yang kalian kumpulkan yang dibawa di atas HP, jika memenuhi beberapa lingkaran, beberapa magic, kalian bakal mendapatkan kalian bakal bisa menggunakan serangan kombinasi guys dari beberapa karakter tertentu yang memang bisa pakai kombonya tuh. Dan untuk beberapa karakter kalian bakal menemukan animasi-animasi khusus yang tidak dimiliki karakter lainnya. Contohnya ini saat memanjat, average karakter bakal memanjat seperti biasa guys. Gue nggak tahu ya yang sudah main versi Cinanya atau versi-versi lainnya sebelum global karakter-karakter lain. Tapi kalian lihat ketika gua ganti ke Meliodas, dia bakal mendapat karakter yang bakal animasinya berubah untuk climb. Meliodas bakal lari, bukan malah climbing. Dari kiri, kanan, turun, naik. Yes, kelebihannya. Mungkin itu eksklusif untuk beberapa karakter-karakter yang nantinya akan rilis ke depannya guys. Gua nggak tahu. Tuh. Oke, mungkin ada juga ini dari interface timnya. Kita bisa mengubah senjata langsung dari interface tim. Jadi kita nggak usah masuk ke detail hero untuk mengubah senjata apa yang playstyle apa yang akan kita pakai guys. Tapi untuk mengubah senjata yang akan dipakai tetap saja masuk di
karakter-karakternya guys. Nah, apalagi ya? Di sini untuk biaya semisal masuk dungeon, untuk special stage kayaknya sama deh kayak game-game biasa. Game-game open world biasa yang butuh suatu item khusus yang menggabungkan yang menjadi apa ya, sarana ataupun untuk biaya masuk guys itu. Oke. Jadi mungkin seperti game-game gacha biasa, game-game open world biasa, mungkin ketika eksplorasi di awal kayak akan konten, tapi mungkin nanti ketika kalian mengalami ya namanya eksplorasi di akhir konten, di endgame konten, kayak ya cuma seperti biasanya farming, bossing, dan juga endgame kontennya masih belum terlalu bagus sih sepertinya. Nanti semoga kedepannya ada event-event lain ya guys ya. Kita lihat saja. Tapi beberapa orang sih dikarenakan stigma negatif dari orang-orang yang pernah main game-game Netmarble sebelumnya. Jadi mungkin ada yang bilang Netmarble ndak kreatif, game-gamenya Tapi ada juga yang bilang ya lumayan lah game ini untuk dimainkan selingan. Ini juga mendapat beberapa notifikasi dan juga beberapa event untuk pemula guys. Juga beberapa tempat seperti game-game biasanya kita mendapatkan fitur untuk warp atau teleport ke tempat-tempat yang sudah kita buka teleport pointnya, warp pointnya. Di sini kalau gua bilang sih untuk mendapatkan senjatanya ya, karena mungkin di Nanatsu no Taizai ini 7DS Origin kalian nggak akan bakal melihat banner guys, banner tersendiri untuk senjata. Nah, ini banner tersendiri untuk senjata, jadi akan difokuskan untuk karakter-karakter lain. Akan difokuskan untuk karakter banner-banner ke depannya. Nah, ini serangan kombonya. Tapi mungkin kedepannya akan jadi lebih mahal karena ada suatu banner yang namanya banner skin. Banner skin untuk baik itu skin buat karakternya atau juga skin untuk senjatanya gitu. Oke, jadi setelah itu ya guys ya. Oke, kita mungkin akan membahas consnya atau kekurangan dari game ini ya guys ya. Yang pertama itu mungkin gua dari sistem gacanya. Pertama sistem gacha. Di 7DS ini sistem gacha mungkin lebih banyak difokuskan ke karakter, gacha karakter. Dan juga ada 4 banner, jadi setiap banner itu kurang lebih rata-rata mereka memerlukan waktu kira-kira kurang lebih satu banner dia menghabiskan durasi sekitar 15 hari dalam 1 bulan. Kalau hitungannya ini Meliodas sudah 5 hari dan juga Daisy sudah 3 hari. Dan ini guys, ini kayaknya tidak dikhususkan untuk orang-orang ya yang free to play, tapi dikhususkan memang buat orang-orang yang top up. Jadi mungkin bakal sulit mendapatkan skin tertentu bagi mereka yang free to play guys. Dia harus top up ya. Jadi buat mendapatkan tiket,
Dan juga banner regular yang bisa kalian dapatkan dengan berbagai cara menyelesaikan misi. Habis itu menyelesaikan misi baik itu misi awal ya guys ya. Misi awal masuk. Nah, menghabiskan cookie ini seperti event ini. Ini gua nggak tahu ya. Oh juga ini berapa? Dan juga daily missionnya udah ada guys. Jadi bakal sulit mungkin juga untuk ketika misi-misi itu habis, bakal sulit untuk mendapatkan itu ya tadinya. Itu namanya. Mendapatkan siapa itu? Mendapatkan ini apa namanya? Tiketnya. Tiket regulernya. Itu. Jadi itu guys. Ini tuh yang kekurangan yang pertama ya. Di konten early gamenya mungkin banyak Sokoros, tapi nanti di konten end gamenya bakal sedikit kesusahan lah, katakanlah begitu. Oke, lanjut ke cons yang kedua, itu soal kuransi gacha guys. Jadi kuransi gacha di sini kita diperkenalkan oleh Star Fragment. Kuransi yang kalian dapatkan bisa kalian dapatkan dari eksplorasi, membuka itu tadi peti-peti, dan juga bisa didapatkan dari cara-cara tertentu seperti event ataupun menyelesaikan misi seminimal mungkin misi harian ya guys ya. Tapi walaupun terlihat agak gampang, sedikit gampang untuk mendapatkan Star Fragment, tapi kalau dilihat Star Fragment yang berada di luar dunia, di open world-nya, itu pasti terbatas. Oke. Itu mungkin bakal terbatas, dan ketika kita mencari Star Fragment dari event dan lain-lainnya, ya mungkin karena event-event di early ya guys ya, dan juga mungkin nanti semoga ada event-event yang lebih banyak memberikan Star Fragment gitu. Konten-konten early yang akan sehingga kalian bisa mendapatkan Star Fragment ya guys ya. Tapi ada masalahnya di sini. Untuk kita mendapatkan satu hero pick up tiket ya, hero pick up tiket atau yang bisa kita katakan limited karakter tiket, kita membutuhkan kita masuk sini ya, exchange Star Fragment. Nah ini kita membutuhkan 300 Star Fragment. Ini yang biasa, ini yang sepertinya jadi bahan perdebatan guys di kalangan orang-orang yang sudah mencoba main Nanatsu no Taizai Origin ini, 7DS Origin ini, dimana karakter-karakter lain dan dimana game-game lain, game-game gacha base ya, kayak yang tadi gua sebutin, kayak Genshin, HSR, habis itu Wuthering Wave, Honkai, dan lain-lainnya yang memang karakternya base-base gacha, bahkan kayak FGO dan lain-lainnya. Mereka rata-rata untuk satu tiket ini, untuk satu limited item untuk menggacha karakter-karakter limited, mereka hanya membutuhkan sekitar 100 sekitar 140 sampai 160 local currency untuk berubah menjadi tiket atau
currency yang digunakan untuk melakukan gacha di karakter limited. Jadi ini dalam tanda kutip lumayan mahal, guys. menurut gua pribadi ini lumayan mahal. Dan kalian lihat, sama mungkin ketika karakter-karakter lainnya ya. Nah, sama seperti mungkin game-game lainnya, dia mempunyai sistem PT katakanlah, kasihan. Jadi kalian bakal mendapat guaranteed karakter Meliodas di ketika gacha kalian sudah mencapai 120 gacha. Nah, jadi kalian membutuhkan 120 tiket untuk mendapatkan guaranteed karakter yang kalian inginkan. Untung kemarin gua dapat di soft PT ya guys ya. Soft PT di angka 40. Leonidas keluar. Ini juga untuk rate ya kayaknya untuk rate biasa ya guys ya, 0,4 untuk pick up karakternya. Untuk karakter yang dinaikkan rate up-nya 0,4 dan yang lainnya itu 0,05 7 0,05 itu karakter pick up-nya. Namun ya itu ketika dihitung-hitung kembali untuk karakter guaranteed karakter ini, jadi jika dikonversikan menjadi star fragment, kurang lebih kalian harus mendapatkan 36.000 star fragment untuk guaranteed karakter ini guys. Walaupun memang ketika nanti kalian mendapatkan menginjak 80 pool atau 8 kali multipool, kalian bakal mendapatkan satu karakter SSR. Tapi belum guaranteed karakter rate up. Itu guys. Jika dihitung kembali guys, 36.000 itu termasuk banyak loh guys. Dan gua sempat ngitung. Di dengan perbandingan 2 game mainstream gacha di yang berbeda perusahaan. Satu dari Hoyoverse yang itu Genshin Impact, dan satu dari Kuro Games yaitu Wuthering Waves yang gua mainin juga semua. Nah, mereka memang rata-rata untuk guaranteed itu berada di 160 guys. 160 untuk mendapatkan guaranteed. Walaupun di sistem gacanya mereka akan mendapatkan guaranteed karakter SSR-nya di 90 atau 80. Dan namun guaranteednya di 160. Ini menciptakan ilusi kayak ya ini 7DS Origin ini kayak lebih murah guys. Dia berada di 120 dibandingkan dengan Genshin dan HSR yang berada di 160. Tapi kalau kita hitung-hitung dengan currency HSR lagi, dengan currency Genshin atau Wuthering Waves, totalnya mereka kurang lebih menghabiskan sekitar dari currency ya. Kalau di Genshin mungkin apa ya namanya, Primo Gems, lupa gua. Primo di Genshin dia bakal menghabiskan kurang lebih 28.000 Primo untuk mendapatkan satu karakter yang guaranteed. Sedangkan di Wuthering Waves kalian hanya perlu lebih murah, sekitar kalau convert ya ke Asteroid ya, lokal currency-nya sekitar 25.000 dari 26.000-an guys. Jadi kalian akan mendapatkan berbanding terbalik dengan Nanatsu no Taizai ini 7DS Origin ini yang mempunyai yang mengharuskan kalian mengumpulkan 36.000, kurang lebih 36.000.
currency star fragment untuk mendapatkan satu karakter limited gitu. Oke. Jadi mungkin itu guys yang banyak orang banyak orang keluhkan dari sistem gacha ini 7DS Origin ini. Dan mungkin agak sedikit ya katakanlah kikir lah guys ya. Kikir dalam artian terlalu banyak resource lah untuk mendapatkan satu karakter kesukaan kalian. Oke. Kemudian untuk awal-awal begini, cons-nya juga salah satunya ya bugnya masih banyak. Tadi bisa kalian lihat dari gua eksplorasi, glider gua tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul, habis itu nyendat di satu tempat gitu, yes. Bahkan ketika gua masuk beberapa dungeon, tiba-tiba saja gua nggak bisa switch ke karakter guys, karakter lain, jadi stuck di karakter satu. Mungkin itu karena kendala jaringan ya juga. Sih gua nggak tahu, jaringan gua di sini lumayan kuat padahal internetnya, tapi di sini masih merah guys. Walaupun gua sudah pakai ya. Gua nggak pakai server lain ya. Gua pakai server Southeast Asia. Asia Tenggara. Tuh. Tapi kenapa pingnya masih tinggi guys? Nggak tahu. Mungkin semoga kedepannya ada perbaikan lagi ya, patch yang bagus. Itu kemarin karena mungkin juga ada beberapa perbaikan guys. Ini gara-gara kritik pemain-pemain baru ya terhadap sistemnya ini, kenapa terlalu banyak bug, akhirnya diperbaiki guys. Mungkin itu salah satu konsepnya untuk sekarang ya, semoga kedepannya perbaiki. Dan juga kedepannya semoga lebih kaya akan konten guys. Jadi kalau misal orang-orang yang memang tidak mempunyai waktu banyak untuk bermain game, mungkin lebih baik diberikan konten-konten yang easy to play dan tidak menyita waktu terlalu banyak, tapi membuat orang-orang lebih menikmati gamenya tuh. Dan juga untuk eksplorasi ya guys, jujur gua ada beberapa hal yang nggak gua suka dari sistem eksplorasinya. Itu juga untuk terkhususnya untuk mendapatkan resource yang tidak terlihat dengan map lain guys, tidak terlihat langsung di map. Ini semisal kita mau cari bahan-bahan untuk mining, cari resource mine atau resource kayak batu-batu begini, mining tuh kita harus mengeklik satu persatu. Contohnya gua bakal mau cari emas. Di sini. Kalau kita keluarkan, maka di map tidak akan terlihat lagi guys. Hilang. Dan juga dia hanya menunjukkan beberapa tempat guys. Cuma di tempat-tempat tertentu, tidak mengeluarkan semua tempat dari resource tersebut gitu. Dan juga kalau kita tidak melakukan tracking pada resource tersebut, setelah kita buka di map bakal hilang. Jadi kita harus lakukan tracking. Setelah kita men-tracking, baru dia tidak gua nggak tracking tadi kah? Gua tracking tadi atau sampai di tempatnya? Sampai guys tempatnya, sorry.
Oke, kita coba yang lainnya. Nah ini, kita coba silver. Nah, kita start tracking. Nah, setelah kita mengklik tracking, hilang juga guys. What the hell? Padahal kemarin gua tracking loh. Ini mungkin bug ini. Padahal gua kemarin tracking loh guys. Mungkin nggak muncul ya. Mending kita tracking, start tracking. Nah, ini juga lihat ada dua ini, tracking sama WAP. Kita klik WAP. Ya, dia akan nge-WAP di poin yang dekat, atau mungkin tambah jauh ya. Tadi kan di depanku dari WAP point terdekat guys, padahal tadi di depan gua. Jadi jangan gunakan WAP jika memang posisinya sudah dekat gitu guys. Oke. Nah, kita buka lagi, hilang kan? Bahkan gua klik tracking loh, dia nggak tracking, start tracking. Nah ini muncul, ada itu di layar ya guys ya, menunjukkan jauhnya 140 ke 5, tapi di map kita buka map tidak kelihatan tuh, dan juga hilang. Jadi buat apa tadi gua tracking gear? Nah, itu salah satunya. Ini juga kelemahan eksplorasinya ini ya guys ya, dan sistem eksplorasinya. Dari yang mahal hingga eksplorasinya yang memang belum terlalu fix lah, terlalu bagus. Dan juga dari beberapa player ya guys ya, beberapa player mengeluhkan kalau memang biaya kos untuk kos atau biaya untuk masuk dungeon itu lumayan besar ya, seperti tadi. Ya mungkin itu sih, beberapa kelemahannya ya guys ya untuk sekarang ya, dan semoga kedepannya bisa diperbaiki dengan baik. Mungkin kalau kalian main di HP juga lebih tidak playable guys, dan membutuhkan ya katakanlah spek yang lebih tinggi gitu untuk memainkan game ini, karena mungkin game ini diketahui menggunakan Unreal Engine 5 sebagai game engine-nya. Jadi Unreal Engine 5 untuk sekarang masih tidak terlalu bersahabat lah katakanlah dengan device menengah guys. Kita katakanlah device menengah, device mobile menengah. Jadi harus ada memang ini saja gua di PC juga mengalami beberapa bug-bug seperti itu guys. Kemudian ya untuk banner untuk senjata ya kalian bisa lihat sendiri, gua masih pakai gua pakai senjata SR ya guys ya, SR yang warna ungu. Dan beberapa juga pakai R. Ini untuk satu karakter juga. Jadi itu ya. Jadi tipsnya seperti biasa, jangan convert star fragment ke ini regular ticket. Jangan pernah convert. Itu akan merugikan kalian sendiri. Convert lah ke limited card. Jadi mungkin itu sih beberapa kekurangannya. Semoga konten-kontennya kedepannya lebih ditambah ya guys ya. Itu ada apa ya, tadi gua mau tambahin sedikit untuk kelebihannya guys, tapi kayaknya gua lupa.
Gara-gara ketutupan anunya ya guys ya, kelemahannya. Nah, untuk di sini juga ada sistem sistem memasak ya guys, cooking system. Tapi kalau di sini kayaknya nggak bisa cooking. Terus kalian bikin api unggun nanti di api unggun atau di toko yang menyediakan makanan, nanti kalian bisa makan di sana, bisa memasak di sana. Ini menghadirkan juga sistem pet ya guys, pet sama mount. Jadi kalian bisa menggunakan pet sama mount untuk membantu kemajuan eksplorasi kalian guys. Tapi gua nggak pernah hitung sih, belum hitung sih sebulan kita bakal dapat berapa, karena mungkin gamenya belum rilis hitungan sebulan ya guys ya. Mungkin nanti tanggal 23 April masuk sebulan. Tapi juga gua belum main sebenarnya tanggal 23. Ini gua masih main selama kurang lebih 30 jam, 26 jam ya. Yang termasuk rendah sih bagi gamers ya eksplorasinya. Ini mungkin gua hitung-hitung kayaknya sebulan dia nggak bisa dapat 36 star fragment guys. Mungkin butuh waktu kurang lebih 2 sampai 2,5, 2 sampai 2 bulan setengah untuk kalian mengumpulkan 36 star fragment. Jadi ya begitu. Jangan buang-buang star fragment ke karakter yang kalian nggak suka, ataupun jika untuk kalian ya, bagi kalian yang mengejar karakter-karakter tertentu ataupun mengejar meta ya guys ya, lebih baik kalian simpan saja star fragment sampai karakter-karakter yang meta gitu. Tapi untuk awal-awal gua saranin kalian kejar ini Meliodas guys, kejar Meliodas, karena ini karakter Meliodas nggak terkena power creep lah katakanlah, karena game-game ini kan ada beberapa game yang memang menerapkan sistem power creep ya, yaitu sistem yang dimana ketika lambat laun game berlangsung, maka suatu karakter akan berkurang efisiensinya dalam entah itu eksplorasi, entah itu end game konten akhir game gitu. Dia akan berkurang efisiensinya, jadi kurang baik untuk digunakan. Tapi untuk sekarang gua saranin kalian gajah Meliodas guys, karena Meliodas ini nggak akan kena power creep untuk sekarang ya. Untuk sekarang di di luar versi global juga kayaknya Meliodas masih bertengger di salah satu karakter top tier yang tidak terkena, yang memang bisa dipakai dalam segala kondisi, baik dungeon ataupun bossing dan juga eksplorasi, karena mempunyai animasi khusus ya untuk eksplorasi yang itu tadi guys, yang lari begini, yang manjat lah lurus gitu. Kedepannya mungkin setelah banner Meliodas habis atau DLC habis ya. Oh iya, juga bagi kalian free to play kayaknya akan sulit untuk mengejar duplikat guys, dupe. Akan sulit juga untuk mengejar duplikat. Jadi menurut gua sih, kalau kalian memang penabung handal ngejar untuk duplikat salah satu karakter, bahkan free to play, nggak top up ya guys ya. Nggak top up lebih lebih baik kalian menabung dari sekitar 4 sampai 6 bulan puasa guys, 4 sampai 6 bulan untuk karakter-karakter yang kalian suka, ataupun karakter-karakter yang sangat meta guys, kayak Meliodas ini ya, worth it di pool dupenya. Tapi karena ini di sini juga menjadi salah satu cons atau menjadi salah satu kekurangannya, yaitu
Untuk memaksimalkan potensi guys, kalian ngejar potensi. Karakter seperti ini, karakternya maksimal. Karakter ini duplikatnya untuk memaksimalkan kemampuannya harus butuh 10 duplikat. Ya hitung sendirilah berapa berapa kos untuk mendapatkan satu karakter dengan 10 bintang penuh. Jadi ya gitu, semakin terlihat kikirnya. Jika satu bintang saja memerlukan sekitar 36.000 star fragment, berapa kalau kalikan 10? Nah sudah kelihatan kan, 360.000 agar kalian mendapatkan satu karakter full bintang. Jadi mungkin bagi kalian yang free to play ya guys ya, kejar saja karakternya, nggak usah perhatikan duplikatnya. Tapi kalau kalian hard die untuk satu karakter ya silahkan duplikatnya. Jadi mungkin itu aja dari gua ya guys ya, untuk pembahasan awal ini Nanatsu no Taizai. Kedepannya gua bakal upload game-game lainnya. Kita main game ya depannya. Game gua bakal upload juga game-game yang gacha juga, ataupun game-game offline lainnya. Jadi stay terus di channel gua Ian, gua pamit.